menarik bagi yang tertarik, menjadi tidak menarik bagi yang ngapain ngomong beginian. Jadi buat semua, saya pikir jawaban yang pertama, kesempatan konstitusi ini, pekerjaan yang terberat adalah menemui beberapa ulama-ulama yang dirujuk di Jawa Tengah. Jadi buat Pak Edi, nanti Pak Surono dan kawan-kawan, sebenarnya perlu membantu saya untuk bisa bertemu dengan beberapa nama yang belum saya sebut di forum terbuka ini. Karena mereka-mereka ini sebenarnya ada yang memang mendukung penuh, tapi mereka belum pernah mau mengatakan terbuka. Ada orang yang memang mengatakan antipati yang sebetulnya dalam hati kecilnya dia sudah mulai ragu dengan keantipatiannya. Tapi ada yang memang tetap antipati, yang ini bikin membuat saya. Buat Pak Agus nanti kita ini kan. Nah, kembali kepada sempitnya waktu sosialisasi. Kalau saya punya pengalaman dalam dunia politik, kadang-kadang tidak perlu sampai 5 bulan. Cukup saja waktu seminggu atau 2 minggu. Sebutlah misalnya sore ini kita bagi tugas, Pak Edi dengan saya misalnya bertemu dengan Habib Rizik, Pak Surono dengan Pak Anwar misalnya bertemu dengan Ustadz Abdul Somad, Pak Ari dengan Pak Yuni bertemu dengan Ustadz Adi Hidayat. Tapi pertemuan-pertemuan tersebut punya dasar konsideran logika komitmennya. Ya, misalnya nanti Pak Mufti dengan Pak Amir bertemu dengan Ustadz Bahtiar Nasir. Ya, siapa lagi nanti bertemu dengan siapa yang sifatnya itu. Lalu hasil pertemuan kita itu nanti bisa dikonfirmasi dan kita tidak mengeksploitasi. Nah, makanya buat teman-teman, nanti saya akan pakai rumus diantaranya. Saya akan mengundang seluruh alumni 1 sampai 10 ini, mungkin beberapa nama yang diundang tetap saya konfirmasi kepada Bu Marfuah dan mungkin dengan Pak Mufti ya, karena Pak Mufti juga termasuk as-sabiqunal awalun, walaupun kadang-kadang suka ngilang-ngilang. Buat Pak Agus, tanggal 10 insya Allah kita jadi. Tolong diwakafkan waktunya, biar saya juga bisa lakukan kerja-kerja tersendiri. Biar pekan pertama saya usahakan bisa ke Jakarta, biar saya jumpa dengan Bang Ihsan, saya jumpa dengan Habib Rizik. Kalau kebetulan ada yang pas bisa nemenin, saya persoalannya terus terang saja. Kalau saya menemani, mengajak Anda 1-2 orang, saya tidak punya kemampuan mengongkosi, jujur aja. Ya, kan kalau bareng-bareng kan buat Bu Marfuah ya, masa kita ajak teman doang, tiket bolak-baliknya nanti ini. Saya harus jujur, karena kalau saya menggaransi nanti terbengkalai, nanti Pak Edi marah sama saya. Buat Pak Her dan yang berhubungan dengan menangkan Anies Baswedan, saya pikir gini aja. Kita coba September ini ya, kita buat sementara nih, bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 10 ini kita adakan. Ini ada notulennya nggak sih? Ada. Nanti kita adakan lagi tanggal 30 ya. Nanti kita coba pekan kedua November tanggal berapa tuh? Supaya kita usahakan sebulan 2 kali. Nanti teman-teman alumni 1-10 kita undang semua. Sistemnya kita bagi semacam grup, divisi. Jadi nggak semua Anda ikut, biar saya saja lah sendiri atau Bu Marfuah dengan Pak Anwar kalau siap. Jadi saya nanti mungkin tanggal 10 dengan panitia ini, tanggal 30 mungkin nanti panitia yang lain, jadi supaya jalan terus gitu. Karena kan kalau ini terus masih secara manusiawi juga nggak asik. Kalau saya biarlah ya, karena memang bagian belahan saya dan saya mewajibkan diri saya sampai Pak Anies Rashid Baswedan dilantik gitu ya. Ya. Saya pikir gitu. Nah Pak Yono ini luar biasa ya pencermatannya. Memang IKN itu saya pernah 4 hari di sana. 4 hari di sana memang daerah yang sangat tidak kondusif baik dari jenis pertanahan, tekstur tanahnya. Dan sebenarnya yang dimunculkan di media itu melalui animasi. Itu bohong, belum ada bangunan-bangunan yang dimunculkan di televisi itu bohong. Emang dasar republik bohong ya, the lip of service emang bohong mulu. Terlaluan memang ya. Nah untuk AMDAL segala macam ya jangankan AMDAL di sana Pak. AMDAL di Boyolali aja yang lapornya malah disiksa oleh polisi ya. Di daerah-daerah sekitar Solo Raya ini beberapa perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan muntahan limbah yang berbahaya aja, bukan perusahaan yang ditegur, tapi orang yang melaporkan itu yang akan disiksa atas nama yang dibuat-buat. Seperti cerita Pak Agus, ada ustadz kita bla 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 malah dituduh
perbuatan tidak sepatutnya. Pak Rizal, mudah-mudahan Pak Rizal rumahnya dekat siapa Pak? Bapak tinggal dengan anak, dengan cucu atau dengan siapa Pak? Keluarga yang masih ada? Ya, anak-anak sama cucu. Istri udah nggak ada? Istri masih? Istri masih. Nah, enggak, pertanyaan saya bukan kepo. Mungkin nanti saya karena orang awak Jawa sama-sama orang awak. Nah, sekali-sekali saya coba mampir. Gini Bapak-Bapak, saya harus ngomong sedikit ya. Negara ini tidak akan mungkin lepas dari peran orang Sumatera Barat. Ketika ada Soekarno, maka orang akan ingat dengan Muhammad Hatta. Ketika ada suasana genting, orang akan tidak bisa melupakan yang namanya Natsir. Natsir adalah konseptor dari Mosi Integral. Tanggal 3 bulan April 1950, ketika antara tahun 1948 pemberontakan PKI, tahun 1949 adalah proklamasi NKA, Negara Karunia Allah, itu Mas Rono ya. Nah, ini teman-teman harus tahu, kita itu negara satu republik, 3 proklamasi. Nah, ini kalau kita memahamkan baik, maka varian atau variabel Sumatera Barat itu harus diasah betul. Saya tidak punya kesempatan untuk nengok ke belakang, maka saya akan mengambil peran itu dengan bimbingan teman-teman semua. Ya, karena kalau saya nengok lagi kan saya nanya lagi nih, siapa dong? Nanya lagi Bu Marfa. Kalau nanya lagi kan repot. Udah yang jelas saya terus kembali membaca Kapitas Selecta. Jadi bapak-bapak yang mau baca silakan. Itu 3 buah buku jilid tulisan dari Pak Natsir. Saya ingin katakan buku-buku beliau itu terkonfirmasi dari huruf ke huruf, kalimat per kalimat. Saya malu baca itu. Jadi tulisan beliau yang ditulis tahun 1931, 1940, 1950-an. Itu kalau kita baca hari ini Pak Mufti, itu punya daya korelasi dan daya koneksi dengan situasi kita hari ini. Itulah mungkin harus dipahami teman-teman. Jadi kita ini punya titik pertama Jawa, kedua Sumatera Barat, ketiga Sulawesi Selatan. Jadi 3 tungku ini dalam peran-peran perjalanan ke depan ini memang tidak bisa dibantah. Dalam faktanya memang negara ini punya akar sejarah dari segi peran-peran dengan akar sosio-antropologis yang pasti tidak boleh lepas dari terus memohon pertolongan Allah. Pak Rizal, pertanyaan saya lebih masuk pada sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau kita lampaui. Jadi buat teman-teman, kita akan menangkan Pak Anies Baswedan secerdas mungkin, seberani mungkin, seserius mungkin. Tapi jangan biarkan caleg-caleg dari partai-partai Islam tak